Yo yo yo, bertemu lagi dengan saya Jejik Priyanto di podcast Ruang Bola. Podcast ngomongin sepak bola dunia, sepak bola Indonesia dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Tentu saja saya nggak sendirian, bersama rekan saya Indro yang bukan warkop. Indro bukan warkop. Iya, Dad. Kita kan udah jalan berapa lama nih ya, tapi kan narasumber kita cowok. Iya, Iya cowok kan? mulu nih kita ini. Bosan banget ngomongin bola tapi cowok. Nah, kali ini kita ngomongin bola tapi narasumber kita cewek. Dua orang. Wah, Dua orang lagi. Dua orang gitu kan. Nggak main-main, nggak kaleng-kaleng pokoknya. Apalagi nih. Iya. Kalau lo lihat di stadion kan emang sekarang itu ya sepak bola itu bukan milik laki-laki lah ya. Iya, sekarang kan banyak apa namanya naturalisasi itu yang dipuja-puja sama kaum hawa juga kan. Tapi lebih dari situ menurut gua sih Iya. yang paling penting itu ya sepak bola ini bukan hanya milik laki-laki. Udah itu aja sih. Iya, betul. Dan kita bersama siapa? Ini ada Bunda Erika, yang satu lagi siapa? Mbak Tessa Witarsa. Apa kabar Bunda dan Mbak? Baik, alhamdulillah. Jadi gua happy banget nih gitu ya. Ketemu Bunda gitu ya. Gua masih inget tuh kita kan pernah ngobrol ya. Ini kok ruang publik jadi ruangnya laki-laki doang nih. Nah, ini jawabannya. Iya. Tapi gini, Abang Indro bukan warkop. Oh iya. Salah satu yang belakangan ini bikin gue patah hati banget ini kan soal timnas Indonesia ya. Iya. Gitu ya. Dan ini mumpung juga ada Bunda, terus ada Mbak Tessa. Ini dua sosok yang dalam sepak bola Indonesia dia ada di dalamnya. Iya. Iya kan? Dia bukan sekadar objek, iya kan? Dia bukan sekadar yang beli tiket, datang ke stadion gitu ya, terus beli merchandise gitu ya. Bukan sekadar itu. Dia di dalam di sana sebagai supporter. Sebenarnya kita jadi supporter. Iya, betul. Dan juga patah hati. Supporter loh, bukan menonton ya. Beda. Supporter ya? Heeh. Supporter. Heeh. Nah, dan juga patah hati. Nah, kita pengen mendengar nih gitu ya. Dari Bunda dan Tessa. Ini siapa yang dulu nih? Silakan Bunda. Bunda, sekaligus memperkenalkan diri ya. Bunda ini sebenarnya kan sekarang founder di ATV. ATV ya? ATV Sport. ATV Sport, iya kan. ATV Sport. Sekaligus beliau ini founder Sayap Garuda. Jadi kalau teman-teman di stadion lihat timnas itu ada yang perempuan-perempuan yang go timnas ya. Beliau salah satu di sana. Sayap Garuda bukan perempuan, isinya laki semua perempuan. Malah gitu ya. Ini malah kami mengira malah ini ada laki. Oh, berarti kan semakin meneguhkan bahwa supporter ini ya ini bukan hanya laki-laki. Perempuannya Iya. nggak banyak juga, cuman itu mah campur. Jadi bukan khusus perempuan. Wah, Tapi pernah jadi ketua umum. Pernah. Itu. Tapi sekarang udah aku jadi member biasa. Oh, jadi aja, member biasa. Karena sibuk ngurusin yang ATV-nya. Oke. Gitu. Nah, kalau Mbak Tessa, Nah, menurut catatan lo, Dad, jadi gini, dia tuh kalau gini ceritanya. Gini ceritanya. Sebagai orang yang lahir di Jawa Timur ya, tentu klub kami Persebaya kan. Nah, Mbak Tessa ini orang di balik supporter-supporter yang ada di Indonesia. Dia yang menjahit teman-teman di berbagai supporter yang biasanya itu saling berbeda pendapat Iya, gitu iya, ya. garis Dia kerasnya. dia yang menyatukan gitu ya. Dan beliau adalah salah seorang cucu ya. Salah legenda Indonesia ya kan. Oke. Dan itu yang menyemat juga di belakang namanya kan Witarsa. Beliau Endang Witarsa ya yang semua kita tahu, bahkan tadi saya cuma cerita tuh gini, Abang Indro. Seorang striker timnas kita gitu ya, ketika ketemu dengan Endang Witarsa aja sampai sujud. Karena dia tahu ya kan sosok ini adalah yang membawa pemain ini sampai level nasional dan bahkan dikenal sebagai seorang pahlawan. Nah, cerita seperti apa nanti kita tanya dulu ke Mbak Tessa. Nah, pertanyaanku untuk Bunda dan Mbak Tessa. Apa sih efek timnas gagal ini bagi supporter perempuan di Indonesia? Silakan, Bunda atau Tessa dulu. Aku dulu. Ya, silakan. Boleh. Saya sebagai pencinta supporter juga dan sebagai salah satu ya
cucu, dulunya opa saya tuh pelatih timnas juga gitu kan. Jadi kental banget ya gitu. Sepak bola di kita keluarga, di darah kita gitu ya. Kalau melihat timnas kalah tuh selalu udah pasti bad mood. Itu udah pasti gitu. Jadi kalau teman-teman saya bilang kalau timnas menang nggak hari ini? Kalau kalah lu jangan deket-deket dia gitu. Sampai kayak gitu loh. Sampai kayak benar-benar lu jangan deketin dia kalau misalnya timnas lagi kalah. Sebaper itu, heartbreaking, sepatah hati itu gitu loh kalau misalnya sampai timnas kalah gitu. Itu benar-benar saya nggak lebay beneran gitu. Boleh tanya teman-teman saya pasti begitu. Timnas hari ini kalau kalah jangan deket-deket dia, pasti kayak gitu. Karena pasti saya semprot, udah pasti bete, udah di rumah juga apa juga dilempar gitu ya. Kayak udah nggak, kesel banget gitu. Orang tua saya juga udah tahu gitu kan, saya tuh kayak begitu gitu, segitunya sama timnas gitu. Jadi kalau emang timnas kalah memang itu bukan sesuatu yang ini sih ya, bukan sesuatu yang itu udah sering ya. Timnas kalah Tuangin ya. aja di sini Mbak, nggak apa-apa tuangin. Timnas udah sering kalah ya gitu kan. Tapi saya beberapa tahun belakangan melihat ada progres gitu istilahnya ya. Ya secerca harapan gitu ya. Kita ada kemajuan, ada oke lah kita rombak tim dari nol. Saya nggak masalah melihat proses ya gitu. Kalau misalnya dibilang kita percaya proses, saya percaya banget sama proses. Tapi saat proses itu dihentikan secara sepihak gitu, ya saya sebagai supporter juga merasa ada apa kayak gitu kan, kenapa ini progresnya lagi membaik diberhentikan, dipotong di tengah jalan kayak gitu. Saya tidak mendewakan si A, si B, si C. Saya pokoknya siapapun yang bisa membangkitkan timnas, bisa membawa timnas ke arah yang lebih baik, lebih maju, saya akan mendukung. Itu udah pasti. Enggak aja saya dukung gitu. Ya kan istilahnya gitu. Yang misalnya yang kacau atau apa, saya tetap datang ke stadion, tetap saya duduk di situ gitu. Saya nyanyi, tetap saya nyanyi ke Indonesia Raya, bawa bendera, pakai atribut segala macam, saya udah pada tahu lah gitu kan. Gitu. Makanya kalau misalnya timnas kalah, saya memang sehancur itu gitu. Itu dari sisi saya, Mbak. Gimana Bunda? Ini Dibelah dadanya udah Indonesia ini. Iya banget. ini timnas kalah yang mana nih? Yang mana dulu nih? Karena gini, Kalah dan gagal berarti Bang. Gagal lah. gagal Ya, ke gitu. Piala Dunia kemarin. Oke. Karena kalau kita bicara timnas kalah bukan juga barang baru gitu. Tapi beberapa tahun belakangan kita mencoba untuk open aja ya, saya ngomong tuh, mungkin juga Mbak Tessa juga sebagai perempuan merasakan bahwa pada era Sintayong kemarin, jujur saja itu seperti yang Mbak Tessa bilang bahwa progres itu terlihat. Kita itu sebenarnya supporter Indonesia ini, kita sebagai supporter, Mas Indro juga, mungkin Mbak Tessa juga, bukan alergi dengan proses. Kita itu justru sangat sabar menunggu proses ini, di mana proses itu terjawab dengan progres di era Coach Sintayong. Bukan, sekali lagi tadi seperti Mbak Tessa bilang, bukan mendewakan, ya, bukan kita itu cinta mati seperti tidak ada ganti, tapi kita bicara bahwa supporter itu juga sudah cerdas. Mereka bisa bedakan yang mana yang berproses dengan progres dan yang mana yang berproses tapi nggak ada progres. Semua berproses. Tapi selama ini kan bukan dengan segala hormat, tanpa mengurangi menghilangkan jasa-jasa pelatih sebelumnya ya. Tapi jelas terlihat di era Sintayong progresnya pesat. Nah, kegagalan kita di mana Piala Dunia. Bukan masalah gagal aja sebenarnya kalau aku ya. Kita itu gagalnya itu seperti apa? Kita boleh kalah, tapi kalah dengan cara yang seperti apa? Gitu loh. Bukan kita punya kesempatan, punya peluang pada saat Sintayong dipecat itu, kita masih berada di posisi ranking 3, hanya selisih 1 poin dengan Australia. Ya kan? Artinya progresnya lagi on the track kok gitu. Ya kan? Oke lah.
pergantian pelatih itu adalah hak dari federasi. Kita percaya pada federasi untuk masalah pergantian pelatih. Tetapi tiba-tiba seorang Sintayong diganti dengan seorang Patrick Kluivert. Yang orang awam, saya yang perempuan, ya, aja tahu track recordnya PK itu seperti apa gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana, karena tidak ada transparansi di sini, parameter pergantian pelatih itu apa yang membuat pelatih itu harus diganti. Karena Indonesia agak aneh, agak unik, aku nggak bilang aneh, agak unik. Arab Saudi itu juga ganti pelatih pada saat Roberto Mancini gagal, ya kan, maksudnya tidak terlalu baik hasilnya, mereka ganti dengan pelatih lamanya, kembali ke pelatih lamanya Herve Renard. Australia kalah lawan Bahrain, ditahan imbang oleh Indonesia, ya, diganti juga tuh Graham Arnold, ya kan. Kita diganti bukan karena kalah, bukan karena lagi buruk, justru lagi di puncak-puncaknya, lalu diganti. Itu kan agak unik ya. Cuma beda 1 poin sama Itu bedanya Indonesia dengan negara lain. Irak juga diganti karena memang belakangan Irak kan Jesus Casas agak turun ya, dan dia ada masalah, ada sedikit ini juga dengan federasinya Irak. Tapi sekali lagi, kalau itu diganti at least selevel dengan Sintayong secara track record, ya gitu-gitu Sintayong sudah pernah nyusun daftar pemain untuk Piala Dunia loh. Dan sudah pernah menang lawan Jerman. Ya kan gitu loh. Sudah pernah menang dia di Piala Dunia. Kalau secara experience. Nah, kegagalan kita kemarin, kita itu pernah menang lawan Arab. Terakhir kita tuh menang lawan Saudi. Aku nggak ngerti kenapa ya itu hak pelatih kembali ya, kita nggak bisa ini, tapi aku rasa nggak tahu ya, kayaknya pelatih yang paling bodoh pun nggak akan nyusun seperti itu kemarin yang waktu kita lawan Saudi. Pelatih paling bodoh, berarti Patrick Kluivert ini maaf bodoh aja belum? Enggak, maksud aku rasa nggak mungkin seorang Patrick Kluivert segimana-gimananya dia ya, secara miskin taktik, whatever itu. Kayaknya kalau dia yang nyusun nama itu rasa-rasanya nggak, tapi ya nggak tahu. Membaik waktu kita lawan Irak, tapi too late. Karena Irak juga pasti fight kan, gitu loh. Dia juga pengen masuk ke Piala Dunia dan nyatanya dia kemarin menang lawan Uni Emirat Arab, dia ke babak playoff. Ya kan? Tapi lawan Saudi itu benar-benar harusnya menurut aku ya kalau kita mau bicara track record kita kemarin, kita lawan Irak belum pernah menang, tapi kita sama Saudi pernah menang. Kalau kita mau menjaga asa, harusnya Saudi dulu gitu. Tapi kita kembali, namanya kita cuman nonton, kita cuman supporter, kita nggak tahu apa yang ada dalam benak pelatih, apa yang terjadi di lapangan oleh pemain. Tapi saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya ya kepada pemain yang sudah berjuang, pemain-pemain yang dari babak round 1 sampai round 4 kemarin, siapapun pemainnya, kan pemain datang dan pergi juga, ada yang masih main, ada yang tidak, tapi aku sangat mengapresiasi perjuangan mereka untuk para pemain kita. Gitu. Ya, kalau Mbak Tessa ini bahkan di IG-nya bilang Patrick Kluivert bikin patah hati. Udah sampai nggak bisa ngomong lagi. Iya, soalnya saya kayak udah sangat ini ya, khawatir banget gitu ya sejak pas lagi Mbak bilang lagi puncak-puncaknya diganti gitu kan. Secara opa saya selalu bilang don't change the winning team kayak gitu kan. Selalu dia ngomong kayak begitu gitu kan. Jadi saya ngelihat kayak gini, apa gitu, ini ada rencana apa, ada apa gitu kan, mau gimana, mau apa gitu kan. Secara saya lagi pas ini banget ya, berharap banget gitu ya, berharap banget kita mencapai Piala Dunia gitu. Tapi ya betul, memang saya patah hati saat itu, makanya sampai saya taruh di Facebook, di Instagram saya, hari patah hati banget gitu ya. Sorry Patrick Kluivert, aduh. Mungkin bukan salah dia juga, salah yang naruh dia sebenarnya kalau menurut saya gitu ya. Salah yang naruh dia. Salah yang naruh menempatkan dia gitu. Langsung aja. Kita ngobrol. Jadi
Kalau aku ya, kalau ditanya siapa yang harus bertanggung jawab dengan kekalahan kita kemarin, aku tidak akan bilang pelatih, aku tidak akan bilang pemain, karena yang menurut aku harus bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengganti pelatih di tengah kompetisi, gitu. Ibarat kata mengganti panglima perang lagi dalam peperangan, gitu. Ya koit semua lah tuh tentaranya ya kan gitu loh. Menurut aku ya, sorry nih, ini kita pakai bahasa pasar sedikit. Jadi menurut aku yang paling harus bertanggung jawab untuk, kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, walaupun ini sudah berlalu sebenarnya ya. Tapi ya blunder paling besar menurut aku dari seorang ketum tuh dan jajarannya ya adalah mengganti pelatih di tengah-tengah kompetisi. Bukan berarti tidak boleh ganti pelatih, tapi mengganti pelatih di tengah kompetisi itu resikonya besar dan ini sudah divalidasi dengan hasil yang kita terima. Bukan cuma masalah hasilnya, tapi dari perubahan filosofi cara bermainnya juga berbeda. Menurut aku ya gitu loh. Jadi energi yang kerasa terhadap dari pemain ke supporter juga berbeda. Karena abis itu animo karena kita benar-benar bisa ngerasakan gitu. Kita supporter yang sering datang ke stadion itu saling memberikan energi kan. Ya kan? Pemain memberikan energi ke supporter, supporter memberikan energi balik yang positif ke pemain. That's why kenapa supporter dikatakan pemain ke-12 gitu loh. Jadi bukan sekedar jadi komoditi sebenarnya gitu, bukan cuma sekedar jadi objek. Tapi memang benar-benar ya sekarang coba aja yang main bola nggak tanding turnamen internasional atau turnamen nasional nggak pakai supporter tuh gimana rasanya? Sepi bro. Ya kan gitu loh. Contoh Silakan waktu aja. Covid ya. Waktu Covid Covid. ya. Kan sorry nih aku nambahin ya. Sepak bola itu kan ada 3 menurutku. Harus ada 3-3-nya. Pertama ada pemain dan pelatihnya. Ya kan? Lalu kemudian ada pemain ada pelatih. Kalau tidak ada perangkat permainannya, wasit, ya kan, terus hakim garis dan lain-lain ya, gitu ya. Kalau tidak ada ini juga nggak bisa main kan? Iya. Kalau tidak ada perangkat permainannya. Lalu kemudian yang ketiga ada pemain dan pelatih, ada perangkat permainannya, lalu nggak ada penontonnya. Kira-kira bagaimana? Dia. Sepi. Ya ada supporternya. Iya kayak nasi tanpa lauk tanpa garam nggak sih gitu, iya kan? Dan pasti tidak bisa hidup sepak bola. Kenapa? Nggak ada yang beli tiketnya, ya kan? Tidak ada yang beli merchandise-nya, gitu kan? Tidak ada yang ngebuat koreo tifo, ya kan? Itu akan menjadi ya udah kosong aja gitu, nggak ada hampa aja gitu. That's why kenapa supporter sangat penting gitu. Seperti itu mas. Apalagi supporter perempuan, jadi menunjukkan kan? Kenapa? Karena ini nunjukin sepak bola kita running on track gitu ya. Setelah karena dulu kan kita tahu ya, Covid kan membuat nggak ada yang berani. Terus ketika sepak bola kita sering di stadion juga pada nggak berani membawa keluarga gitu ya. Perempuan juga dianggap itu tempat yang berbahaya. Ini, Kita pernah di era itu ya. Iya, pernah di era itu. Pernah stadion itu isinya laki-laki semua, ngerokok semua misalnya kayak gitu tuh. Kecuali saya. Kecuali 2. Aku mau kasih fun fact loh. Wah, ini menarik nih. Saya itu kemarin pada saat nonton di round 3, round 2, round 3 itu kalau ke nonton timnas saya sendirian. Datang ke stadion tuh sendirian. Sama mbak. Gitu. Jadi iya. Jadi nggak ada temen, nggak ada apa, karena kalau teman perempuan jarang yang suka bola ya. Jadi datang tuh benar-benar sendirian gitu. Nggak ada temen datang tuh nggak ada. Jadi sometimes kadang saya gabung sama teman-teman ultras, kadang makanya lumayan deket ya sama teman ultras. Kadang saya gabung sama teman-teman LGI begitu sudah di itu ya, walaupun nggak ada yang kenal. Ya karena kadang kalau kita misalnya ngerasa kok tahu diri ya, kita sudah umur nggak kuat berdiri terus dan sebagainya, ya kadang kita di West gitu kan, pilih West atau ini, tapi sendirian gitu, dan itu nyaman aja buat kita. Betul. Ya, ini sebenarnya kan ini kayak calling buat teman-teman perempuan juga ya, bahwa stadion apalagi timnas ya itu ruang yang aman kok gitu ya. Karena misalnya ya kalau mau fair ya di kasusku ya sebagai supporter itu. Iya. Ini kan jarang nangis ya. Sekalinya nangis Indonesia Raya, ya di stadion. Iya, Iya kan, bener nggak? Betul. Itu energi itu yang
energi yang kita bawa dan itu kebawa ke timnas. Dan sayangnya jadi gini, saya tuh tidak pernah berpikir Indonesia sedekat ini dengan Piala Dunia. Betul. Tidak 180 pernah. menit. 180 menit. Dan ketika diganti oleh ini nih VOC ini ya. Ketika VOC datang ini, katanya kan kata ketum kan ini adalah kayak seperti the only way untuk menuju Piala Dunia. Karena sebelumnya kan kayaknya sedikit ternyata the only way ke jurang. Ya, gitu. Iya. Nah, berarti menurut Bunda Tessa atau Bunda Erika dan Mbak Tessa, ini masalah utamanya ada di Erick Thohir tetap ya? Saya Masalah sengaja apa ini? sebut itu karena dia emang definitif dia ketum dan dia mengganti dan siap bertanggung jawab kan. Ya, ini omongan beliau lah ya. Iya. Gitu. Emang masalahnya ada di Erick Thohir. Masalah utama untuk Kegagalan kita. Iya. Oke. Pertama menurutku kayaknya waktu itu kita pernah bahas juga sama Mas Indro. Salah satu faktor yang membuat kita jadi akhirnya seperti sekarang, ya termasuk salah satunya masalah kegagalan. Not only kegagalan, tapi juga menurut aku bukan hanya masalah timnas, tapi baik itu pembinaan dan sebagainya ya, sepak bola putri dan ini tuh salah satu masalah utama itu adalah pola komunikasi publik yang sangat buruk dari federasi. Itu awalnya, sehingga kita jadi gaduh, selalu banyak drama, banyak gimmick gitu ya. Itu karena pola komunikasi publiknya yang buruk. Tidak ada transparansi, ya kan? Dimana sebuah federasi yang maju itu harus ada transparansi, harus ada parameter, ya kan? Harus ada blueprint, roadmap dan blueprint yang jelas, gitu loh. Ini, nah sementara tidak pernah sedikit pun atau sekalipun federasi itu menjelaskan secara detail, ya, apa isu-isu yang sedang beredar di luar. Sehingga seolah-olah dilakukan pembiaran dan akhirnya menjadi bola liar, digoreng-goreng, ya kan? Iya. Setelah itu nanti kalau kira-kira sudah, oh ini dia nih, tangkap, suruh minta maaf, ya kan? Dibilang katanya hoax dan sebagainya. Ini saya mau infokan juga ke teman-teman mungkin akun bola atau mungkin teman-teman ini ya. Kalau kita dituduh menyebar hoax, selama yang menuduh itu tidak bisa memberikan bukti, ya, bahwa itu benar hoax. Karena pada saat kita dibilang itu hoax, si yang mengatakan bahwa itu hoax harus memberikan data yang benar, ya, harus memberitahukan kebenarannya disertai dengan bukti, data dan fakta. Kalau tidak, dia tidak punya hak untuk meminta kita minta maaf. Iya kan? Gitu loh. Saya nuduh Mas bersalah. Kamu nyuri ya? Gitu misal, sorry ya nih. Atau kamu ngerebut pacar aku ya? Gitu misal. Ya gak mungkin Masnya dong. Ya kan? Bahaya. Enggak. Oke, sorry misalnya gitu. Kamu memfitnah saya ya? Enggak. Ya kamu memfitnah saya gini-gini. Buktikan. Kan gitu. Nah ini loh datanya. Ini loh bukti screenshotnya. Ini loh fakta kebenarannya. Kalau nggak bisa. Nah ini yang sering akhirnya terjadi seperti mengesankan federasi itu jadi anti kritik. Gitu loh. Jadi anti kritik. Belum lagi buzzer-buzzer yang berterbangan. Iya. Udah bukan lagi berceceran, berterbangan. Saking udah di bawah udah gak cukup kan. Perang gitu. buzzer malah ya. Ya, jadi gaya-gaya komunikasi politik itu dibawa ke sepak bola. Dimana harusnya sepak bola itu kan alat pemersatu bangsa loh. Yang harusnya tidak boleh diganggu-gugat dengan gaya-gaya politis gitu. Siapapun pengurusnya, mau dari orang politik, mau pengusaha, mau apa, terserah. Buat kita ya. Karena kita nggak mau tahu juga kan gitu. Iya. Tapi gaya-gaya politik jangan dipakai di sepak bola, karena kita itu sepak bola itu dasarnya adalah alat pemersatu bangsa, di mana kumpulan dari beberapa supporter ya kan, yang mungkin kalau di klub-klub apalah saling ini gitu ya. Tapi begitu sampai di stadion kita dukung timnas, itu kita lupakan dulu perbedaan itu. Disitulah kita menyatu ya kan, untuk mendukung timnas kita.
Tapi ini pun sekarang sudah tidak ada ruang untuk itu gitu. Akhirnya kita diadu-adu, di ini itu yang saya sangat menyesalkan. That's why saya bilang komunikasi publiknya buruk. Ya tadi satu, kedua ketidakkonsistenannya federasi. Jadi sebenarnya bukan tidak konsisten. Justru saya bilang federasi itu sangat konsisten. Sangat konsisten untuk tidak konsisten. Ya, coba gini ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke belakang deh. Masalah pelatih jelas tidak konsisten. Pergantian pelatih tidak pernah disampaikan apa alasan yang benar. Hanya masalah ruang ganti, ya kan? Masalah bahasa. perbedaan bahasa. Itu alasan untuk supporter yang baru meletak. Kalau buat kita-kita itu nggak masuk alasan itu gitu loh. Kenapa? Terlalu dicari-cari. Dikata Hefrenat itu ngelatih Arab pakai bahasa Arab. Iya kan? Dikiranya doa nanti. Apakah Cina tuh yang pelatihnya dari Eropa Timur itu ngelatih Cina pakai bahasa Cina? Dia Bora Milutinovic. Iya kan? Gitu loh. Kan enggak. Sepak bola itu punya bahasanya sendiri, bahasa universal untuk sepak bola. Pelatih cuma bilang begini-begini, pemain pasti ngerti gitu. Iya kan? Kemarin aja kita lihat pas Irak misalnya. Emang pelatihnya yang Graham Arnold ngelatih ini pakai bahasa Arab, bahasa ngelatih Irak kan enggak. Ada sama kayak JJ, ada ininya juga. Jadi itu terlalu mengada-ada. Bicara roadmap, ya kan? Iya. Hari ini ketua umum bilang roadmap sudah ada, ya kan? Lalu Arya Sinulinga bilang roadmap sudah ada, tinggal dicek aja di website gitu kan. Besoknya Pak Sumarji nongol, roadmap yang mana saya juga belum tahu itu. Itu Bahkan sesama di internal websitenya loh. nggak ada loh. Nggak ada di websitenya. Lah makanya itu yang berbeda. Jadi Jepang itu kalau kita mau akses, mau melihat apa sih roadmapnya Jepang dan bagaimana blueprintnya, itu tinggal kita akses di websitenya Jepang. Gitu loh. Federasi Jepang ya, Federasi Sepak Bola itu keluar semua. Bahkan berapa gaji pemain itu kita bisa akses di situ informasinya. Jadi mereka itu benar-benar menggunakan lamannya resminya federasinya itu benar-benar untuk sangat informatif. Sangat informatif. Nah, kalau kita di sini petinggi-petinggi federasi kita ini mereka itu menjawab sesuatu tidak di laman resmi. Justru di podcast misalnya ya kan, pribadi. Di laman pribadinya mereka. Tapi bukan di laman resminya PSSI. Komunikasi yang baik tidak begitu, Mas. Media yang baik tidak begitu gitu. Medianya tuh kan ada laman PSSI, apa isinya? Nggak ada. Gitu loh. Seperti itu. Tadi kemarin Menpora bilang katanya SEA Games targetnya silver, ya kan? Tiba-tiba Pak Zainuddin Amali bilang emas. Pak Indra Safri, Coach Indra Safri bilang emas. Pemain Itu bilang emas. Jadi ini sebenarnya gimana ya? Mungkin ya tapi nggak salah juga si Menpora ya. Gitu. Dia ngomong Menpora kemarin saya nonton itunya. Tadi PSSI bilang baru masukin itu dapatnya targetnya kalau nggak salah silver. Yang dimaksud PSSI itu apakah PSSI atau PSSI? Oh ke kanan ke kiri. Nih mohon maaf. Jadi gini ya. Saya tidak mengunderestimatekan Pak Erick Thohir. Biar bagaimanapun tentu saja beliau pasti ada kontribusi ya untuk kemajuan timnas, bukan cuma timnas, kemajuan sepak bola kita sekarang ya. Tapi please lah, mohon banget gitu di dalam itu cobalah sebelum menyuruh kami yang di luar ini move on, tolong bapak-bapak move in dulu deh. Oh wow. Bapak-bapak, Anda disuruh move in loh ya. Loh iya kan? Kalau kita belajar apa ya? Mencari jati diri yang sesungguhnya itu kan. Sebelum kita move on, kita tidak akan pernah bisa move on kalau kita belum move in. Move in dulu, introspeksi diri dulu. Internal kita di federasi, di PSSI itu seperti apa? Gitu loh. Kalau internal mereka masih seperti sekarang, nggak ada hak mereka untuk ngomongin suruh move on. Lah mereka aja nggak jelas. Iya kan, satu sama lain saling tengkar, saling berbeda pendapat. Terus kita ini disuruh bingung. Siapa yang harus dipegang? Yeah. Ketumnya kah? Waketumnya kah? Sekjennya kah?
Ya kan gitu loh. Di mana sekarang di era Pak Erick Thohir ini saya melihat sekjen itu seperti tidak difungsikan gitu. Gitu loh. Tapi terakhir kemarin saya ngobrol sama Mas Tio Nugroho ya. Nih sekjen kayaknya tidak berfungsi atau tidak difungsikan. Tidak difungsikan kata Mas. Tapi beberapa hari kemudian tiba-tiba preskon nunjuk Coach Nova sekjen yang pimpin. Eriknya nggak ada tapi. Sekjen yang pimpin. Jadi sometimes mungkin itulah pentingnya kita bersuara. Terlepas didengar atau tidak didengar, jangan pernah lelah. Selama yang kita sampaikan itu benar-benar dari hati yang paling dalam. Demi kemajuan timnas atas dasar kecintaan kita terhadap perkembangan sepak bola Indonesia gitu. Kita nggak punya kepentingan, saya nggak punya kepentingan, Mbak Tessa mungkin nggak punya kepentingan. Saya bukan orang PSSI, saya bukan orang politik gitu loh. Ya kan, ibu rumah tangga doang kita ini. Kalau Mbak Tessa bagaimana Mbak? Mengenai Erick, mengenai Erick Oh, Thohir oke. dia apa ya? Dia tuh one man show gitu, dianggapnya begitulah ya gitu ya. Apalagi dengan kegagalan timnas sekarang gitu. ya kita sih sebagai supporter seperti kayak Mbak Erika bilang, kita nggak peduli mau lu siapa kayak mau yang di dalam itu apapun lu tuh siapa. Yang gue mau lihat ini ada kemajuan di sepak bola, ada progres. Iya. Ya kan, kayak seperti saya lihat di pembinaannya, saya nggak lihat tuh ada pembinaan, malah diambil naturalisasi. Saya tidak benci naturalisasi sama sekali. Saya bukan tidak mendukung naturalisasi. Saya ada sisi yang baiknya dari naturalisasi. Itu jadi ada hal-hal yang bisa dipelajari dari mungkin dari pembinaan yang di luar ya kan bisa kita pelajari. Tapi itu bukti kegagalan kita tidak adanya pembinaan. Jadi naturalisasi itu menurut saya bukti kita gagal dalam membina pemain-pemain di Indonesia. Itu seperti dulu opa saya pernah dia megang UMS klub. Dia klub amatir di Persija. Nah, dia jadi kita pembinaan di sini di bawah, ya kan, pembinaan di klub amatir. Tapi Persija nggak pernah ngambil pemain dari klub kita, gitu. Dari tim amatir dia nggak pernah ambil, gitu. Nah, itu opa saya justru dia mengkoreksi diri. Wah, berarti Pemain kita klub kita nggak apa? Levelnya nggak bisa sampai ke Persija, gitu. Nggak bisa. Mesti apa nih? Ya kan, kita mesti apa? Nah, itu yang PR yang nggak dikerjakan sih. Maunya mereka instan. Tapi saya juga nggak bisa nyalahin mereka juga karena tuntutan dari supporter juga, lu mesti menang, harus menang. Gimana caranya menang? Nah, dengan cara mereka bilang, wah, gue mesti kalau cara federasi pikir mereka menang, udah gue ngambilin aja nih pemain dari luar, dari liga-liga luar yang udah jadi gitu secara instan gitu. Itu terus sih yang mereka lakukan sebenarnya karena tuntutan dari kita juga gitu. Tapi kalau saya sebagai supporter yang tahu mengerti sepak bola, yang memang akarnya dari sepak bola, saya mengerti banget pentingnya pembinaan itu gitu. Kan jadi kalau menurut saya mereka ngambil naturalisasi sebenarnya it's okay, tapi menurut saya itu kegagalan kita, kegagalan dari federasi untuk mengadakan pembinaan di Indonesia gitu. Kalau itu saya dari sisi itu. Jadi kalau selain naturalisasi, jelas dulu nih naturalisasi sampai berapa lama kan? 5 tahun, 10 tahun, tapi liganya dibetulin. Terus pembinaan usia mudanya dibenahin. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya? Betul. Tapi mereka rata-rata mungkin mendingan gua ngambil aja yang udah jadi. Kalau pembinaan mereka akan keluar uang banyak sekali gitu kan. Untuk membina misalnya pelatih-pelatih yang di SSB, yang di akademi, itu nggak sedikit duit yang akan keluar gitu. Dan sponsor nggak akan membiayai pembinaan gitu biasanya. Ya kan, sponsor tuh yang sekarang ya paling Liga 1 aja. Yang sponsornya gede-gedean ya kan. Mereka lihat rating juga. Kalau pembinaan yang usia Muda ya. 12, 16, siapa yang mau sponsor mereka kan? Jadi harusnya sebenarnya itu PR federasi gitu. Tapi mereka daripada gua keluar duit di sini, mungkin ya pemikirannya ya, daripada keluar duit di sini terlalu banyak gitu. Ya mendingan gua naturalisasi yang udah jadi instan
gitu. Itu lebih efisien menurut mereka gitu kan. Daripada ini gue sejangka panjang puluhan tahun masalahnya. Ini bukan setahun 2 tahun gitu. Pembinaan tuh puluhan tahun kayak gitu. Kayak misalnya waktu itu kita pernah ngalahin Jepang waktu pas zaman opa saya. Itu orang Jepang bilang gini, hari ini lo bisa menang lawan gua, tapi lo lihat 20 tahun lagi lo nggak akan menang. Kita digituin waktu itu. Dan terbukti. Dan terbukti. Itu opa saya ngomong soalnya, makanya saya tahu. Dan ada mantan pemain opa saya yang ngomong. Dan ada pemain Jepang dan federasinya dia ngomong kayak gitu. Kita hari ini kalah, tapi lu lihat 20 tahun lagi gua akan maju. Mereka bilang kayak begitu gitu, karena mereka benar-benar concern dari pembinaan gitu loh. Dan saya paling nggak suka banget dengan timnas yang U23 nih, pemain dipakai semuanya. Dulu U19 pemainnya bagus, dipakai di U21, dipakai lagi di timnas. Itu dihabisin mereka fisiknya, habis bensin mereka nanti di timnas Senior. cuman berapa tahun aja habis selesai. Secara kalau di luar itu dia umur 19, umur 17 malah udah bisa masuk timnas senior. Ini nggak akan dipakai lagi di U21, di U23 dia nggak akan dipakai lagi gitu. Dia fokus di timnas senior. Nah ini akan pakai yang mana? Dia cari lagi yang lebih muda lagi, dia ambil lagi. Makanya itu regenerasinya itu bagus sekali gitu. Misalnya seperti Brazil, di Jepang, Korea sekarang mereka maju sekali. Mereka nggak pakai lagi tuh timnas, pemain yang udah di timnas jangan dipakai lagi di usia dulu bawah. U19 ini udah levelnya dia timnas. Ngapain lagi dia disuruh main di 19 lagi? Ngapain lagi dia turun kelas istilahnya kan? Gitu. Nah, di situ nanti dia habis bensinnya, nanti berapa tahun kemudian bisa dia cedera, bisa dia udah habis gitu istilahnya. Nah, itu yang sering saya ngomong sebenarnya sih. Iya, kita itu bahkan kehilangan satu generasi yang kita anggap emas loh. Ya. Iya. Generasinya Ya, Evan Evan Dimas. Dimas, ya. Soalnya Evan Dimas kan sekarang JPIC harusnya ya, JPIC permainan dia mungkin kurang dari 30 tahun. Di Eropa dia udah level kapten mungkin kan? Yes. Iya, Gitu. iya. Tapi dia hilang sekarang. Dan bahkan memutuskan tidak mau lagi bermain sepak bola. Ini kan aneh ya. Yang dulu mengalahkan Korea dan semacamnya. Ya kan, ini rada absurd sekali. Jadi Mindset sih itu. mindset, Iya. gimana itu Bunda? Enggak, jadi gini ya. Pertama, kenapa tidak disentuh itu pembinaan usia dini, grassroots? Karena nggak seksi. Iya, betul. Karena nggak seksi. Nggak bisa dijawab. Investasinya besar, tapi spotlightnya kecil, Spotlight. Iya, iya. ya kan? Jadi banyak negara-negara itu yang elitnya, yang menginvestasikan dananya untuk di level elit, Iya. tapi tidak mau menginvestasikan dananya di level grassroots. Ya. Why? Karena ya tadi spotlightnya kecil, gitu loh. Sementara mereka kebanyakan ya, kalau kita boleh ngomong open tuh, sekarang ini kebanyakan ketum-ketum kita ini memang butuh spotlight, ya, butuh cahaya lampu yang terang, butuh pencitraan gitu kan, karena memang ada kepentingannya gitu, ya karena memang mereka orang politik dan sebagainya ya. That's why tadi kita tidak anti naturalisasi, kita sangat menghargai pemain diaspora yang ingin kembali untuk membela darah yang ada hubungan darah ya, tanah airnya gitulah kembali. Tetapi itu baik menurutku sebenarnya itu untuk menjadi role models. Karena saya akui semenjak ada kedatangan pemain-pemain kita ya yang naturalisasi, yang pemain diaspora itu di bawah itu seperti jadi punya role models yang dari negaranya sendiri. Biasanya kalau dulu ditanya siapa pemain favoritnya atau pemain ininya, Ronaldo, Messi, ya kan? Kalau sekarang siapa? Rizky Ridho, Marcelino, Jay Itzes misalnya. Itu buat aku sangat membanggakan sebenarnya ya. Nah, itu dampak positifnya.
Tapi tentu saja ini tidak harus dibarengi Iya. dengan pembinaan di level grassroots-nya. Kenapa? Timnas butuh pemain. Waktu itu Pak Erick Thohir pernah bilang kita butuh 100 sekian pemain lah Iya. untuk sampai kelompok umur lah, sampai U19 atau U17 tuh. Kan gitu. Liga butuh pemain nggak? Butuh. Terus Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4. Belum yang amatir-amatir. Butuh pemain nggak butuh. Terus yang nyetak mesin pencetak pemainnya mana? Kalau kita nggak urus level grassroots-nya. Iya, iya. Kita nggak punya mesin pencetak pemain, bro. Makanya dia sesuai kan kata ini U19 sudah main di senior, main lagi di U23, main lagi di U21. Karena kita nggak punya pemain. Iya, iya. Gitu loh. Ya. Silahkan mau siapapun pemain diaspora yang ingin kembali selama itu memang benar-benar dari hati nuraninya untuk membela. Of course, why not? Ya kan? Justru ini keuntungan bagi kita. Tapi juga harus diingat bahwa sources naturalisasi itu, sources pemain diaspora kita semakin sedikit. Karena kan dia cuma 3 keturunan. 3 garis ya. Itu bisa tunjukkan dari mana coba? Lihat U17, berapa banyak pemain naturalisasi kita? Bukan naturalisasi ya, pemain diaspora kita. Cuman Matthew Baker, Mika kemarin, ya kalau nggak salah ya. Ya benar ya Mika ya, Mika Rajasa ya. Terus siapa tuh satu lagi? Itu sedikit sekali gitu. Jadi makin ke bawah itu makin sedikit. Itu menunjukkan bahwa sources kita semakin sedikit. Kalau tidak diurus dari sekarang, grassroots itu ya sampai kapan kita mau 2030, 2034 nggak akan pernah terjadi itu yang namanya kita masuk Piala Dunia kalau nggak diurus dari sekarang. Nah, tetapi yang harus diingat, Jepang dia bisa mengalahkan kita yang tadi bilang 20 tahun lagi itu karena ada roadmap dan blueprint yang jelas. Gitu loh. Ya. Ini Pak Erick berarti cuma butuh spotlight. Ya, nyatanya sekarang seperti itu nggak kira-kira? Iya. Ya, gitu loh. Jadi kalau aku melihat kan waktu itu saya pernah katakan, Pak, pilih saja salah satu. Karena kita apalagi sekarang kita melihat animo sepak bola kita menurun loh. Belakangan. Ya. Bisa dilihat saya kebetulan kemarin waktu lawan U23 lawan Mali yang kedua saya nonton langsung kan di Pakansari. Sepi ya. AFF U23 yang di GBK. Itu dari babak penyisihan grup sampai final saya nonton datang ke stadion tiap hari. Tiap pertandingan. Sepi. Gitu loh. Menjadi ramai karena banyak yang dikasih ke SSB aja tiketnya. Gitu. Artinya bahwa ini warning. Kalau kita pengen sepak bola kita jadi industri, ya. Jadi industri, ya ini harus diperbaiki. Gitu loh, harus diperbaiki supaya harus punya keikhlasan untuk tidak menjadi spotlightnya, karena mungkin apa yang akan dibuat oleh Pak Erick Thohir kalau benar-benar disusun, buat tim untuk menyusun roadmap dan blueprint yang jelas ya untuk 50 tahun atau 100 tahun ke depan seperti Jepang atau Jerman ya. Jerman itu juga punya roadmapnya bagus. Jepang itu belajarnya ke Jerman, selain ke Indonesia dulu zaman Galatama itu mereka belajarnya ke sini. Tapi lalu mereka belajar ke Jerman. That's why banyak pemain-pemain Jepang yang main di Liga Jerman kan. Mereka ada kerjasama itu. Nah itu ya harus punya jiwa besar bahwa mungkin hasilnya tidak di era dia. Mungkin aku pun juga, mungkin yang lainnya, saya juga belum tentu masih hidup. Belum tentu bisa ngelihat itu generasi-generasi emasnya kita gitu. Ya kan? Tapi itu butuh keikhlasan kan. Masalahnya ada nggak? Pemimpin-pemimpin kita yang di federasi itu punya keikhlasan nggak untuk tidak mendapatkan nama walaupun mereka yang buat legacy ya? Iya, tapi legacy itu pasti akan dikenang gitu loh. Seperti itu. Yang penting berkesinambungan kan roadmap. Iya dong. Ya kan tadi. Sekarang apa kabar Villanesia 2.0? Tapi kalau kata Coach Akmal kemarin di SSB masih pakai Villanesia tuh. Duh, gitu. Aneh kan jadi konsepnya Villanesia yang saya sendiri pernah lihat tuh Villanesia tumpuk segini kan. Roadmap kita nih, ampun dah 3 lembar. 3 lembar. Dan itu pun masih dipertanyakan roadmap itu munculnya dari mana gitu kan. Nah cuman gini Mas, aku tuh gak ngerti juga, makanya aku bilang ya, ini mengherankan gitu buat aku.
Waktu itu Pak Erick Thohir pernah katakan bahwa mereka sudah buat era PSSI sekarang namanya roadmap yang namanya Garuda Mendunia 2045 toh, ya kan? Dan itu sudah dipresentasikan di depan DPR pada saat beliau nyalon itu sudah dipresentasikan, katanya di depan FIFA juga dipresentasikan. Nah, yang saya tanyakan adalah kalau memang itu, dan kita itu pernah didukung oleh pemerintah melalui PP nomor 1 atau nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan akselerasi pembangunan sepak bola nasional. Tapi kayaknya nggak pernah dipakai deh. Padahal kalau itu dipakai itu gila loh. Saya udah pernah baca soalnya. Luar biasa, semua stakeholder itu harus ikut serta. Di daerah pun juga seperti itu. Tadi kembali bicara roadmap. Ini sebenarnya roadmap ya dibuat hanya untuk ketum dan pengurus federasi yang lain dan Tuhan yang tahu. Wow. Apa cuman buat buat disosialisasikan sampai ke yang ke bawah kan gitu loh. Iya. Ya kan percuma dong buat roadmap kalau nggak disosialisasikan. Tadi saya bilang roadmap itu cuman buat ketum dan jajarannya dan Tuhan yang tahu. Apa sebenarnya untuk ke bawah sebenarnya gitu. Sampai saat ini ada yang pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Belum. Bentuk roadmap bentuknya itu seperti apa? Udah pernah lihat belum? Di web PSSI aja nggak ada gitu. Nah itu masalahnya. Ya tolonglah ini diperbaikilah gitu maksud aku gitu loh. Kita ini jangan dianggap supporter itu IQ-nya 78 semua mas. Aduh, berat. Ya, terus lalu kita udah deh lu diam aja, nggak punya hak lu untuk ngomong. Siapa bilang kita nggak punya mau? Sepak bola itu milik federasi. Saya tanya nih, sepak bola itu milik federasi atau milik seluruh rakyat Indonesia? Seluruh rakyat lah. Ya kan? Kenapa? Sepak bola itu bukan milik federasi, tapi oleh seluruh rakyat Indonesia dititipkan untuk dikelola dengan baik dan benar oleh federasi. Gitu loh. Bukan milik federasi, terus sehingga federasi kayaknya tidak tersentuh, untouchable. No. Gitu loh. Kita itu nitipin sepak bola ini ke federasi loh. Ya kalau misalnya ternyata pengelolaannya tidak transparan, tidak benar gitu ya. Wajar kalau banyak pihak yang mengkritisi dan itu tidak perlu alergi sebenarnya. Gitu. Nah, itu dengerin bapak-bapak yang ada di Exco PSSI ini. Kan ternyata bapak-bapak nih. Ini kayak bapak-bapak komplek yang pengen menangan gitu loh. Jadi kayak kalau tadi tuh kalau kata Bunda, kata Mbak Tessa itu kayak seolah-olah pengen ini pokoknya PSSI era Erik gitu. Ya kan? Seolah-olah pengen Legacy. Legasinya itu PSSI era Erik gitu ya. Makanya yang tidak ada unsur Erick Thohirnya lo harus cabut. Sintayong kan eranya Iwan Bule. boleh gitu ya, dan lain-lain. Nah, sebenarnya bener gak sih kita akan kejadian gak sih bahwa ini tuh akan PSSI hanya era Erik yang mungkin berprestasi? Kalau kita lihat tadi ya, Bunda kan bilang bahwa dia tuh mencari siapa sih sosok di federasi yang mau mengikraskan bahwa ini tuh bukan PSSI era saya yang akan jadi berprestasi, ya kan? Segitunya, dan itu yang tidak kita temukan. Nah, pertanyaanku sih, ini pertanyaan banyak supporter sih sebenarnya. Bunda gitu ya, Jan Mbak Tessa. Ini kan kayak Termasuk kita. PSSI ya, termasuk kita jadi. Iya, termasuk kita. Lupa, tapi kan juga supporter ya. Saya juga gak punya jawabannya ya kalau bisa ditanya. Jadi kan banyak supporter tuh bilang gini, PSSI era Erick Thohir itu kayak pasangan yang sibuk posting kemesraan gitu loh. IG, story, ini gue lagi ini nih. Tapi hubungan aslinya berantakan gitu. Seperti tadi dibilang kan, antara waketum gitu ya sama ketua PSSI yang menyaru jadi Menpora. Menyaru lagi. Jadi dua tubuh dalam satu. Fusion ya. Kalau di anime itu fusion gitu ya. Nah, ini tapi hubungannya berantakan. Menurut Bunda dan Mbak Tessa, apakah federasi ini emang beneran ya lebih fokus pencitraan doang gitu ya, daripada ngurus urusan rumah tangga sepak bola? Iya. Gimana Mbak Tessa? Mbak Tessa? Kalau saya sih ngelihat dari result ya, hasil gitu ya, hasil yang kita lihat ya dari kacamata supporter, ya ini gagal gitu. Ya kan, ini kita Erick Thohir gagal berarti di level ini.
gagal ya. Menurut saya ya gagal. Karena kita tidak sesuai target. Target kita lolos Piala Dunia dan itu tidak terjadi. Itu menurut saya itu gagal. Gitu. Emang ada targetnya? Ya, nah itu dia. Ini target yang diadakan jangan-jangan. Saya masih ngira itu target loh. Sampai saat Tapi kan ini. targetnya nggak ada 2034 kan balik Iya, lagi. iya, iya. Pertama dari 2026, 2030, 2034. Oh, udah ganti lagi. Udah Udah ganti. ganti lagi. Oke, oke. Jadi saya harus menunggu lagi sampai 2034 ya gitu berarti kan. Oke lah, jadi saya tarik lagi ya. Jadi saya nggak boleh bilang itu gagal ya kan. Ya berarti saya nggak bilang itu gagal. Oke, ini masih progres ceritanya ya kan. Masih Aduh, progres lagi. berproses Progres lagi ya sampai 2034. Oke gitu. Nanti kita akan ketemu lagi di 2034 berarti. Kalau masih Iya. kita Gitu nanti kita kira-kira. bawa cucu masing-masing ya. Kayaknya sih bakal kayak gitu. Tetap ya, nanti akan bawa ke stadion ya. Iya Tetap dong. sih anak saya bawa. Iya, 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 iya. Ya mudah-mudahan podcastnya masih ada. Iya, apalagi apa namanya? Oh ya tadi belum dijawab nih. Beneran emang menurut Bunda Jen ini karakternya kan Mbak Tessa kan iya karena secara result gagal gitu ya. Targetnya pun nggak jelas sebenarnya. Iya, Nggak jelas gitu betul. ya. Ini bener ya. Kalau menurut Bunda kan tadi sudah jelasin soal pilihan komunikasi. Jadi apakah emang bener-bener ini urusannya emang urusan ya spotlight aja sekadar pencitraan gitu. Ya karena menurutku tuh federasi tuh terlalu banyak pakai kosmetik. Wow. Betul. Bapak-bapak di PSSI Anda ini pakai kosmetik doang nih. Iya, artinya terlihat seperti bagus, Cantik, terlihat iya. sepertinya berhasil, terlihat sepertinya baik, segala sesuatu kayaknya sibuk. Ya salah satu exco kan mengatakan bahwa ini ketum terbaik sepanjang masa. Iya, iya. Ya kan dunia akhirat. Aduh. Ya kan. Terus apa namanya? Kepelatihan satset. terbaik. Belum lagi pelatihan terbaik. Satset kan paling satset. Saking satsetnya jadi set-sat. Sesat. Bukan sesat. Oh, bukan sesat. Set-sat. Aduh, set. Aduh. Bukan satset Iya, jadi iya, set-sat. iya, iya. Jadi maksud aku tadi mungkin ya yang kasihan tuh supporter dan penonton, pencinta sepak bola yang akhirnya tidak pernah mendapatkan informasi yang akurat, ya kan, yang akuntabel gitu loh. Jadi semua dibuat ambigu, akhirnya melahirkanlah yang namanya golongan ternak. Ternak Tayong, ya kan? Ternak Erik. ternak Patrick, ya kan gitu. Itu akibat daripada ketidaktransparan tadi, ya kan, dan terlalu banyak gimmick dan drama. Akhirnya itu tadi ya menjadi kenapa butuh gimmick dan drama, karena butuh pencitraan kan. Gitu loh. Kalau enggak ngapain bikin gimmick dan drama? Tinggal dia jelaskan kok sebenarnya federasi mau siapapun lah yang ditugaskan, ya kan? Tunjuk aja satu jubir, ngapain semua orang bicara? Ya kan? Gitu Ya, loh. betul. Yang akhirnya jadi blunder. Kenapa? Karena hari ini Exco A mengeluarkan statement seperti apa gitu ya. Besok, ini contoh yang kemarin aja. Exco B berstatement untuk nyapuin yang statement si Exco A. Gitu aja sampai negara api menyerang. Ya kan? Jadi akhirnya kita itu tidak pernah mendapatkan sebuah berita atau informasi yang valid gitu kan. Jadi semua bingung. Coba deh. Iya, bingung. Ini sebenarnya kalau nanti ditanya, sebenarnya si games ini kita targetnya emas apa perak sih? Tapi bagus. Itu kemajuan. Karena sudah bisa nyebut perak atau emas. Daripada dibilang ya pokoknya yang terbaik, ya kan? Ya kan? Ini kemajuan sih. Itu kita harus apresiasi. Ya kan? Kalau dia sebut kayak kemarin waktu AFF yang eranya STI dibilang pokoknya yang terbaik. Ya terbaik itu ya yang terbaik itu final lah misalnya, semifinal lah. Kan ambigu. Bingung kita. Dibilang kalah di mana itu kita pecat pelatihnya kan misalnya gitu kan. Karena tidak jelas. Nah, ini yang tidak boleh berlarut-larut harusnya. Segala sesuatu itu ya harus jelas lah gimana sih
Orang pacaran juga Mas. Kalau cewek nih kita nih ya, di cowoknya sih kayaknya suka, kayaknya enggak, tapi enggak pernah nembak-nembak. Ya enggak kita bilang ini juga lah ya enggak. Komitmen. Benar, ya kan enak aja. Kita kan belum ada kepastian, ya kan. Semua tuh butuh kepastian bro, ya kan? Dan kejelasan. Iya. Nanti kita nggak jelas, kita udah nganggapnya pacar, nggak taunya ngeghosting lagi ya kan. Bener lagi. Pak Erik. Anda ini dipanggil-panggil Pak Erik ini. Nama saya cuma beda 1 huruf loh. Oh iya. Erika. Oh bener lagi. Yang lucu ya, makanya tuh ETV bilang, oh ini Erick Thohir TV. Pak Erik. Lucu banget ini. Nah ini sekarang kaitannya sama pelatih baru. Ini kan juga nggak jelas ya, ada pertama Timur Kalace gitu ya, terus juga Frank Broncos ya, Van Giovanni Broncos. Van Bronckhorst. Ini, nah kalau melihat figur-figur itu apa ada yang paling kan mendekati dengan STI lah gitu? Ada nggak kira-kira? Mbak, silakan. Kalau saya mau bilang minta ST balik lagi nggak? Rada tidak mungkin. CLBK. Ya kan? Oke. Nggak mungkin ya kita balik sama mantan katanya kan gitu. Tapi menurut saya masih berpegang gitu. STM masih yang lebih baik sih gitu, karena dia juga memikirkan pembinaannya juga dari bawah bener-bener dari bawah dia apa Fondasinya sudah fondasinya dia bikin gitu. Jadi kalau menurut saya STY masih belum bisa ada yang gantiin sih gitu kan. Selama ini mau siapapun ya, dari si A, si B, si C gitu kan. Saya belum lihat benar ya track recordnya gimana, terus cocok nggak sama sepak bola Indonesia gitu ya. Saya nggak bisa ngomong sih, saya nggak bisa bilang ya kan. So far sih saya lebih memilih STY untuk kembali gitu. Kalau Mbak gimana? Gini, ini saya kayaknya pernah di IG saya itu, saya kebetulan Timur Kalace muncul lagi nih namanya. Waktu baru dipecat kan ada 2 nama yang santer. Ya, Patrick Kluivert dipecat tuh baru ada 2 nama yang santer, satu adalah Timur Kalace, yang satu Jesus Casas kan waktu itu. Sekarang ada 5 nih, itu namanya rumors ya. Gitu. Nah, Rumor pun dibikin ya. Di spill 5 itu terus nggak bilang kayak kita ini lagi berkencan sama 5 sekaligus. Ini enggak, ini kita seperti lagi Kencan disuruh buta. beli kucing dalam karung. Tapi gini, kalau kita bicara menurutku yang paling ideal kalau kita masih boleh, memang seperti yang tadi Mbak Tessa bilang, dilihat dari sisi, aku waktu itu pernah pakai analisis SWOT sebenarnya. Jadi kekuatannya apa? Pertama, seorang Sintayong tidak perlu beradaptasi karena dia sudah paham dengan culture sepak bola Indonesia, dengan culture supporter Indonesia, dengan culture pengurus federasi Indonesia. Kalau ini di luar dari STY, artinya pelatih yang benar-benar baru, mereka butuh waktu untuk ini dan belum tentu cocok dan belum tentu sabar. Sabar. Ya kan? Yeah. Ya kita memang cuman sabar, inilah penolong kita kan gitu. Nah, lalu yang kedua, dari sisi Sintayong itu sudah memahami culture sepak bola Asia ya gitu loh. Dan dalam hal ini ya sebenarnya Jesus Casas, Timur Kalace, karena Jesus Casas gak masuk kayaknya tapi katanya udah enggak juga, itu udah enggak keluar juga Timur Kalace itu ya. Ya memang kalau kita lihat ya, kalau bisa sih memang dari Asia gitu. Nah, ketiga tadi dari sisi finansial, kan kemarin Pak Zainuddin Amali sempat mengatakan kalau mau yang mahal-mahal kita tidak punya kemampuan untuk itu kan gitu ya kemarin di interview dia terakhir. Ya kalau gitu ngapain ngambil yang mahal-mahal? Yang nggak perlu keluar duit lagi aja udah ada. Kan Sintayong tetap digaji tuh tiap itunya. Nyicil ya masih ya. Pesangon. Jadi dia itu jatuhnya tidak hanya dinonaktifkan, tidak dipecat, tapi gaji tetap dibayar. Begitu kesepakatannya. Yang saya tahu ya, mohon maaf kalau salah, correct me if I'm wrong. Gitu loh. Jadi gajinya tetap dibayarkan, tapi dengan kesepakatan bahwa Sintayong selama masih dibayarkan tidak boleh melatih timnas negara lain. Nah daripada kayak gitu kan eman kan, ya kan? Kenapa nggak
panggil lagi. Sebenarnya begitu. Iya. Itu dari sisi finansial. Dari sisi pengenalan karakter pemain Indonesia, udah hatam dia. Kurangnya kita di mana, lebihnya kita di mana gitu. Sebenarnya ya. Tapi ya kembali itu kan hak federasi. Tapi kalau aku sih ya melihatnya bahwa yang harus diingat bukan hanya pemain yang harus beradaptasi kepada pelatih. Tapi juga pelatih harus beradaptasi dengan culture pemain dan negara di mana dia melatih. Itu kata Sintayong di bukunya. Aku kebetulan udah baca. Wow. Kita baru janjian sama JJ. Sudah ketemu. Oke. Jadi aku udah baca, kebetulan udah beli. Nah jadi dan itu menurut aku tepat gitu. Ya itu kan hasil buku itu kan hasil dia bertahun-tahun di sini. Yes. Pengalaman, experience, ya kan dia pelajari bagaimana dulu juga dia datang awal tidak langsung diterima oleh supporter dan pecinta sepak bola Indonesia, tapi dia jawab dengan progres, dia jawab dengan hasil, gitu loh. Buktinya apa dari ranking 174 ya kan, terakhir 127 waktu dia keluar sebelum dia dipecat, gitu kan? Ya itu udah berapa sudah berapa step? Ya kalau memang itu menjadi parameter, salah satu parameter keberhasilan pelatih yang sudah cukup lama, ya itu beranjak nggak itu ranking, gitu loh. Dari yang tadinya main hanya dengan tim seadanya, dia bisa lolos Piala Asia. Curaçao tuh 2 kali loh kita kalahkan, ya. Dengan squad yang belum ada Jay Itzes, belum ada Kevin Dix, belum ada Mace, kita bisa kalahkan Curaçao dan sekarang Curaçao melenggang ke Piala Dunia. Setelah pecat Clifford. Itu. Nah, lalu kalau kita mau lihat lagi, sebenarnya tadi kembali pelatih itu siapapun pelatihnya buat aku sih, ya selama dia benar-benar yang jelas. Nah ini harusnya butuh transparansi. Aku nggak ngerti kenapa harus ditutupi 5 calon nama itu, ya kan gitu loh. Karena kan kalau itu dibuka transparan saja, parameter kita memilih pelatih itu nanti A, B, requirement. Kalau kita mau ngerekrut tenaga kerja karyawan perusahaan manapun, semakin besar, semakin jelas requirement di awal. Benar nggak? Betul. Minimal usia sekian, minimal pendidikan sekian, S3 misalnya gitu ya. Itu jelas. Nah, sekarang kita mau milih pelatih untuk sekelas tim nasional tapi requirement-nya nggak jelas. Kan harus transparan dong. Ya kan, supaya jangan dibilang nanti ini ada kong kali kong misalnya, ya kan. Oh, ini permainan agen misalnya. Ya kan? Ini kan sekarang semua rumors beredar. Gitu loh. Oh iya sekarang yang nikmatin mah agent-agent nih, rombongan Belanda nih, kan gitu kan misalnya gitu. Tapi terus mau bilang apa? Hoax. Ya kalau bilang hoax tunjukin dong yang benernya apa gitu. Artinya apa, harus transparan. Supaya ini nggak jadi bola liar, nggak kemana-mana gitu. Itu tugas kewajiban PSSI loh. Gitu loh, untuk menjelaskan segala sesuatunya kalau ada memang rumors yang sudah tidak kondusif gitu loh mestinya. Ya terus sekarang katanya Pak Marji lagi ke Eropa mau interview. Ini saya agak trauma nih soalnya mau deket Desember. Iya, siapa lagi nih? Deket Desember Mbak, ini Iya, mau hari Natalan Natal lagi. masalahnya, iya. Ini Natal jadi Nggak agak tahu nih. creepy ya, agak supporter ya. Ya maaf ini bukan Natalnya, tapi yang membuat itu ya Clifford lah ya, bukan Natalnya ya. Tapi ya apa? Jadi saya malah tertarik gini. Bunda kan tadi ngomong soal parameter gitu ya. Jangan-jangan emang nggak ada parameter kali ya? Lah, makanya gini, waktu itu saya pernah katakan sebenarnya memang kita tidak harus terburu-buru memilih pelatih baru, ya kan? Menurut saya yang paling penting sekarang dilakukan adalah tentukan dulu roadmapnya, tentukan dulu blueprintnya, sehingga kita mencari pelatih yang kita butuhkan sesuai dengan itu, gitu loh. Bukan nanti pelatihnya datang filosofi ganti lagi, nanti pelatih ganti formasi ganti lagi, ya gak akan maju-maju timnas kita menurut aku ya. Ini menurut orang awam. Gitu. Menurut orang awam gini, menurut orang awam. Gini banget orang awamnya, ya ampun. Gitu loh. Jadi tentukan dulu gitu loh. Roadmap itu bukan cuma target ya.
Kan kalau kemarin kan disampaikan tuh yang 3 lembar itu kan target harus sekian tahun 2034, tahun 2038 dan bla 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 lah gitu. Terus untuk mencapai target-target itu apa yang harus dilakukan? Nggak ada penjelasannya. Maksud aku tentukan dulu itu. Jadi kita bisa memilih pelatih sesuai dengan apa yang mau kita harapkan ke depan. Not only target. Seperti apa kemajuan pondasi yang mau kita bangun, ya kan? Seperti apa nanti grassroots kita, seperti apa nanti timnas kita, itu kan harus jadi satu line dong. Nggak mungkin yang satu, jangan kayak ibu-ibu, ya kan? Sen kiri belok kanan. Kan gitu loh. Kita ini mama-mama kan suka gitu. Sen kiri belok kanan ya kan. Kena gocek terus ya kan gitu loh. Itu loh. Jadi memang pelatih ini saya nggak ngerti kenapa harus ya walaupun kemarin di konferensi pers sudah dikatakan bahwa untuk menjaga privasi. Tapi ya tetap aja paling nggak minimal requirement-nya ya di secara jelas gitu. Jadi kita nanti begitu datang pelatih itu ini udah mengerucut misalnya. Ini sama nggak nih sama yang dikatakan requirement-nya nih kan gitu loh. Jadi ada parameternya gitu, nggak nanti jadi bukan dasarnya like and dislike, dasarnya kepentingan baik memecat maupun merekrut pelatih gitu. Tahu-tahu nanti hilang, nggak sempet pamitan, itu ghosting. Ghosting ya. Wow. Itu namanya Iya ghosting. kan, ghosting kan. Terus nanti ngomong-ngomongnya udah di luar sana, ya kan baru tuh podcast lah, apalah. Orangnya udah nggak ada sih, tapi suaranya nyampe ke sini kan gitu. Sebut saja Alex Pastor. Menurutku itu kurang pas ya gitu loh, kurang pas aja gitu. Berarti kan mereka dipecat tanpa proses evaluasi. Iya, Karena evaluasi itu nggak mungkin 1 hari bro, ya kan? 1 tahun dia bekerja, masa cuma 1 hari ngevaluasinya? Tahu-tahu udah dipecat aja gitu kan lucu gitu, nggak sempet kembali ke sini. Yeah. Nah terus satu lagi ya, kalau kita butuh pelatih yang mau stay di Indonesia. Stay di Indonesia? Yes, karena kan tugas dia bukan cuma sekedar mau tanding, emangnya Tarkam mau tanding baru melatih, ya kan? Kan dia harus tentukan, dia harus cari, dia harus lihat gitu kan, seperti apa mungkin ada pemain-pemain baru gitu ya yang bisa dia pantau gitu kan, liganya minimal timnya lah gitu loh. Jangan kayak kemarin satu rombongan begitu selesai tanding pulang. Nanti beberapa minggu saingan sama pemain. Iya kan, beda-beda tipis lah berapa hari gitu loh. Datangnya gitu kan. Kayak pelatih cabutan ya. Kan aku udah bilang, itu kan bukan pelatih Tarkam ya kan. Itu yang dilatih kan ya Serie A ya kan gitu loh. Di Bundesliga ya kan. Era divisi. Iya, era divisi gitu. Ya jangan gitu. Cari yang memang benar-benar dia mau stay di sini. Kayak Sintayong kan kemarin stay sampai dia bangun akademi segala kan gitu. Atau ini gara-gara emang ada persoalan kemarin kan salah satu podcaster itu Bung Binder bilang itu salah satu yang membuat ini harus menurunkan ego lah. Apa ini Pak Erik ini terkena itu ya? Terkena urusan ego personal gitu menurut Bunda dan Mbak Tessa. Ini gue ngomong sejujurnya apa gimana ya? Sejujur mungkin. Ini suara hati supporter Indonesia soalnya. Satu ya mungkin bisa dikatakan aku agak sedikit sok tahu ya kali ya. Tapi kalau aku membaca gestur, basically memang sepertinya bapak kita itu kurang terlalu serak sama STI. Di luar dari mungkin ditambah dengan mungkin ada beberapa tekanan-tekanan gitu. Ya, yang kita bukan tekanan dalam internal PSSI sih sebenarnya menurut aku. Justru yang dari luar PSSI. Ya, tapi kita nggak tahu siapa gitu. Menurut aku, ya kan? Gitu loh. Ini bukan satu kepastian ya, gitu. Bukan satu hal yang pasti. Tapi kita bukan nyebar hoax juga. Ini kan menurut opiniku. Gitu. Seperti itu. Kalau opini saya nggak terlalu ini sih. Terus sebenarnya nggak terlalu dari awal yang nggak terlalu peduli, terserah. Tetap mau jadi ketua, tetap mau jadi apapun di PSSI, progress please gitu.
Saya cuma mau lihat ada kemajuan, ada kejelasan, ya, kayak Mbak bilang kayak jelas gitu, yang jelas gitu. Masih mau di federasi silahkan, mau diganti silahkan, mau diapain tuh silahkan aja gitu. Tapi saya mau lihat timnas ada progresnya, ada kejelasan itu yang Siapapun penting. ketumnya, Siapapun gitu. Jadi mohon Pak Erik, tolong gitu, kita minta kejelasan itu aja dari supporter. Tapi memang ya, ini aku boleh lanjut. Yes, ya. Kalau aku lihat s- ya fenomena yang terjadi belakangan ya. Seperti misalnya ada teriakan dari teman-teman Ultras Eric out Out, dan sebagainya. Sekali lagi ini bicara komunikasi sih. Kemarin-kemarin tuh menurutku itu kayak orang pacaran lagi berantem ya. Terus ngancem putus. Aku pacaran nih. Pokoknya lu gini berantem nih ya. Ya udah deh. Kalau lu nggak gini, kalau kamu nggak percaya sama aku putus aja. Kita putus aja. Atau aku mundur aja, gitu kan? Dan itu diucapkan berkali-kali. Dan itu dikonsumsi oleh publik. Ya kan? Akhirnya apa? Kayak kemarin di tempatnya Glenn waktu itu aku udah baca berapa kali tempat Rossi yang terus beliau nyender tembok setelah kalah lawan Jepang kan gitu juga ucapannya. Akhirnya sekarang pada saat terjadinya sekarang seperti ini nggak jadi mundur. Ya kan? Karena ada tanggung jawab atau ada amanah dari FIFA katanya kan sampai 2027. Katanya. Ya kan? Gitu. Jadi maksud aku untuk level seorang ketum jajaran elit federasi hal gimmick-gimmick seperti itu harusnya tidak perlu. Ya kan? Inilah kunci pentingnya kebijaksanaan seorang pemimpin, seorang leader. Karena apa yang sudah diucapkan apalagi itu di depan publik, itu jangan salah loh, jejak digital ini kan sekarang luar biasa. Gitu. Nah, pada saat akhirnya itu dijadikan kenyataan sama arus bawah gitu ya, toh akhirnya nggak mau mundur juga kan gitu loh. That's why nggak perlu sebenarnya ini kan sebenarnya jawaban dari tantangan yang diberikan oleh Pak Ketum. Pada saat itu berkali-kali beliau ngomong ya kalau tidak percaya saya mundur aja, kalau tidak percaya saya mundur aja. Nah ini sekarang inilah yang jawaban atas tantangan yang diberikan oleh Ketum. Yang dilakukan oleh teman-teman di bawah gitu kan, termasuk teman-teman supporter, Termasuk kita ya. ya kan? termasuk kita gitu kan, gitu. Kalau memang nggak mau seperti itu ya jangan gitu. Makanya aku bilang kayak orang pacaran ya kan tadi kan ngebahas soal pacaran kan, yang kalau dikit-dikit marah putus dikit-dikit ngancem putus gitu. Tapi nggak sebenarnya nggak mau putus sebenarnya gitu loh. Ngancem aja gitu. Apa istilahnya ngebluff gitu, bluffing gitu. Nah itu kalau kita di kelas kayak kita ini ya oke lah. Tapi untuk level Pak Erick Thohir aku rasa itu udah bukan levelnya. Itu sangat disayangkan sih bahasa-bahasa seperti itu gitu. Lo jual gue beli. Karena semesta yang jawab loh. Ya gitu. Makanya that's why we have to be careful with our words. Gitu loh. Jadi jangan asal ucap karena ucapan itu doa. Iya, iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya ucapan Pak Erick Thohir sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu menjawab doa dari Pak Erick Thohir sendiri yang selalu ngancem mundur kan dijawab sekarang. Ini semesta yang jawab. Gitu loh. Oke. Dedik, tadi kita udah ngomongin timnas sudah, lalu pelatih udah, ya kan? Terus PSSI ini juga udah. Termasuk supporter yang belum. Iya. Supporter. Nih, kan dua-duanya supporter kan? Perlu gak sih bikin komunitas supporter perempuan Bukannya udah ada. yang gede kayak misalnya kayak Serikandi Garuda Indonesia iya benar kan Serikandi Garuda Indonesia kan udah ada. tapi nggak kedengeran. Tapi yang gede benar-benar kayak semacam segede Ultras ataupun Bersatu Nagrade, gitu maksudnya, bersatu benar-benar. Ya itu sih tergantung, itu kan gini ya, kalau saya itu percaya bahwa yang namanya komunitas itu terbentuk atas dasar frekuensi yang sama. Pada saat vibrasinya sama akan menjadi satu frekuensi dan itu nggak perlu kita cari-cari pasti automatically akan tiba-tiba dipertemukan dan terus
menyatu dan tidak ada yang namanya basis supporter tuh langsung besar. Pasti dimulai dari yang kecil dulu gitu. Aku percaya itu gitu. Jadi ya menurut aku ya kalau memang itu bisa, tapi kan bikin komunitas itu kan it's not easy. Harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang mau mengorbankan waktunya, harus ada yang mau mengorbankan materinya. Nggak mudah loh ngurus supporter itu. Betul. Gitu loh. Karena kan aku kan di SGI ya gitu kan, teman-teman itu untungnya tuh basisnya kan adalah platform TikTok. Ya. Walaupun kalau pas nonton bareng mereka datang banyak dari Madura, dari Surabaya. Ini dari Surabaya nih. Dari Surabaya, dari Medan. Apa ya, Bro? Ini Bonita. Oh, wow. Bonita Jadi tuh. dari Bandung, jadi dari Lampung, dari semua. Bahkan ada yang dari Kalimantan segala macam. Kalau datang kan pasti ke tempatku gitu. Nah, tapi it's not easy. Masalahnya kalaupun kita mau buat komunitas itu ada nggak yang mau urus gitu? Atau percaya nggak sama yang ngurus? Kan gitu. Kalau komunitas Iya, kan gitu. betul. Jadi buat aku tuh sebenarnya ada atau tidak ada perlu nggak perlu sih Iya. gitu loh. Kalau saya nggak terlalu perlu. Iya kan? Saya pikir. Perlu nggak perlu? Perlu nggak perlu? Saya pikir Yang penting itu hati kita mau support nggak timnas kita, sepak bola kita, gitu loh. Sebenarnya itu. Karena ya kalau cuman untuk rame-rame, woro-woro buat apa juga sih sebenarnya? Iya. Ya kan? Kalau Mbak Tessa? Kalau menurut saya memang belum terlalu perlu ya, kita ikut aja komunitas yang udah ada, yang sesuai dengan misalnya kita sukanya di mana nih, oh mereka kegiatannya apa nih gitu, sesuai nggak dengan apa ini kita gitu ya, hobi kita atau apa, mungkin mereka ada komunitas apa, silahkan masuk aja gitu kan, mau itu perempuan atau laki gitu, kenapa harus dikotakan lagi sendiri gitu perempuannya Iya. itu menurut Dan aku. aku setuju Mbak ya, sorry aku potong Iya, iya. sedikit ini mumpung ingat. Kan kita nih perempuan itu kan di sepak bola terkadang masih ada perilaku diskriminatif Yeah. ya Oke, gitu ya. Ini pengalaman pribadi. Jadi kalau kita nih ngomong bola di besok di komen ada ala ibu itu tahu apa udah Bu masak aja deh Iya, ya iya, kan. iya. Tuh anak udah diurus belum pasti begitu. Ini ibu dari mana? Asal dari mana gitu kan. Seolah-olah meremehkan. Padahal perempuan di sepak bola itu bukan hanya sekedar penghias gitu. Ya. Bukan sekedar cuman karena cantik atau apa itu jadi apa istilahnya etalase, bukan. Karena banyak sebenarnya yang mungkin orang tidak banyak tahu, staff sekarang staff di PSSI yang perempuan coba hitung ada berapa? Banyak. Gitu loh. Belum yang di klub misalnya. Belum yang di sport science-nya misalnya. Tapi itu kan tidak Oh ada ya sport saya. Ada. Kirain udah nggak ada. Gitu ya. Jadi ada di PSSI itu namanya GSI itu juga perempuannya banyak. So mungkin Mbak Tessa kan pernah di federasi ya gitu loh ya. Jadi maksudnya pernah ada in charge di situ lah. Itu juga kan ada perempuan-perempuannya, hanya saja tidak terdengar. Nah belum sekarang ada sepak bola putri, ya kan. Terus kemudian buat aku yang paling tahu sepak bola, yang tahu pemain sepak bola itu sebenarnya perempuan. Siapa? Ibunya. Oh wow, bener lagi. Iya kan? Dia loh yang dari kecil nganterin anaknya latihan sepak bola segala macam, terus how come bilang perempuan gak tahu sepak bola? Iya kan? Gitu. Nah itu kan yang tidak terfikirkan. Dikit-dikit bilang perempuan FOMO, cuman pengen lihat gantengnya doang. Kalau ada perempuan yang punya analisa, misalnya menganalisa tentang permainan sepak bolanya kah, entah tentang strateginya kah, seolah-olah itu hanya boleh disentuh oleh laki-laki. Ya kan? Perempuan tidak punya hak untuk menganalisa itu. Walaupun analisanya mungkin benar. Tapi itu sudah kayak ada protek gitu. Gitu. Padahal sebuah persepak bolaan nasional di sebuah negara itu bisa dianggap peradabannya naik, grade-nya naik pada saat sudah bisa dinikmati oleh semua pihak. Mau perempuan, anak-anak, orang tua, nenek-nenek. Itu bukti bahwa majunya sepak bola sebuah negara gitu loh. Sebenarnya. Nah, ini yang kita harus ini kan gitu loh. Aku selalu jujur aja, Mbak. Saya memang di sini termasuk kencang ya soal
perempuan-perempuan yang bicara sepak bola, saya selalu mencoba untuk memotivasi teman-teman adik-adik yang perempuan. Lu kalau mau ngomong bola ngomong aja. Emang ada larangan di statuta FIFA perempuan gak boleh ngomong bola? Coba tunjukin, gitu kan? Apa ada aturan di Undang-Undang Republik Indonesia bahwa bola perempuan tidak boleh ngomong bola? Terus ngapain ada sepak bola putri? Kalau memang itu menjadi satu diskriminasi, gitu loh. Nah ini ya mohon kedewasaan dari semua pihak, gitu untuk bisa menerima. Nih, sekarang lihat yang ngomong kayak gini perempuan berapa biji gelintir? Ya kan? Bahkan pandit perempuan aja kita bisa dihitung jari gitu ya. Iya kan? Iya, karena apa? Karena dianggap bahwa perempuan tuh nggak ngerti apa-apa soal bola. Gitu loh. Padahal tuh yang ngomong kayak gitu belum tentu begitu diadu ilmu tentang bola belum tentu. Iya. Mungkin tahu tapi nggak punya ilmu public speaking. Dia nggak bisa sampaikan. That's why kenapa banyak pemain sepak bola nggak bisa jadi pandit. Karena nggak punya ilmu public speaking. Gitu loh. Itu yang sekarang aku lihat ini yang lagi digalakan di pemain-pemain kita sekarang yang muda-mudanya. Aku lihat kayak Marcelino itu public speakingnya keren. Rido, Rafael Strike kemarin aku lihat gitu. Wah keren. Nah, itu yang dipentingkan supaya pada saat nanti mereka sudah tidak lagi menjadi pemain, mereka bisa jadi pandit. Kalau pemain-pemain kita yang dulu sedikit sekali yang bisa jadi pandit, bukan karena mereka tidak jago dalam bermain bola, tapi tidak jago dalam menyampaikan pikiran tentang sepak bola gitu. Seperti itu. Wah ini kita lengkap sekali obrolannya itu Abang Indro Pekan Warkop. Tapi satu pertanyaan terakhir. Iya. Sekaligus pesan kali ya gitu ya. Pesan dari supporter perempuan Indonesia untuk Bapak Erick Thohir. Siapa mau duluan? Ayo silakan Mbak. Mbak Tessa. Untuk Erick Thohir. Untuk Erick Thohir. Dari Kenapa? Untuk Erick Thohir? perempuan supporter Ya, timnas kan dia Indonesia. itu. Iya, kalau saya sih saya 01. maunya jelas semuanya. Visi misinya jelas. Untuk pemilihan pelatih jelas, untuk timnas kita mau kemana itu harus jelas juga memang. Itu dan dari sisi saya supporter saya minta progres itu aja. Dan saya minta juga untuk kayak supporter kayak kita nih supporter perempuan lebih diperhatikan gitu kan. Sebenarnya nggak usah langsung memperhatikan tapi ya kalau misalnya kayak Mbak Erika bilang tadi kalau misalnya emang kemajuan sepak bola itu terlihat dari di stadion ada anak-anak, ada perempuan itu sesuatu yang berarti maju negaranya. Nah, di sini kita masih takut ya kan perempuan masih takut datang ke stadion. Terutama di liga-liga ya. Terutama di liga-liga. Kalau di timnas saya lihat memang sudah mulai banyak perempuan yang datang Tapi saya juga concern juga. Saya punya anak perempuan. Saya datang waktu selalu berdua sama dia dulu dari dia kecil gitu ya. Was-was tuh selalu sih memang gitu kan. Masalah keamanan, masalah apa. Makanya saya selalu saya deketin. Jadi datang ke stadion tuh 3 jam misal minimal sebelum pertandingan mulai. Karena saya mesti pendekatan dulu nih, kemana nih? Ke keamanan, ke kepolisian, kadang ke ambulan, kadang saya kenalan dulu sama dokternya. Dalam hati saya, ini kalau ada apa-apa gue nebeng nih gitu kan istilahnya gitu. Saking merasa nggak amannya tuh ya kan ke stadion itu sampai segitunya. Di tas saya tuh udah bawa segala macam perlengkapan, baju ganti, sendal, ya senjata-senjata tajam tersembunyi gitu. Takut nanti ribut, odol lah gitu ya buat. Saya udah berapa kali lah kena gas air mata udah berapa kali gitu nggak tahu lah gitu kan. Kayak kita udah kayak mau perang gitu istilahnya kalau ke stadion tuh bener-bener bawa snack apa semua ya. Persiapannya ini banget saya kalau ke stadion gitu. Bener-bener di stadion itu saya kenalan semuanya sampai damkar pun saya kenalan. Anjing polisi saya kenalan. Ada fotonya di Instagram saya. Oke, fotonya di sini ya. Iya, sampai anjingnya saya kenalan gitu kan. Jadi saking saya takutnya gitu ya, takutnya masalah keamanan di liga gitu kan. Jadi itu juga concernnya untuk supporter sih, keamanan untuk supporter juga. Bunda. Lanjut. Oke. Ini kayaknya aku udah berkali-kali minta pesan ke Pak, kasih pesan ke Pak Erick Thohir nih ya.
Sampai begah kali Pak Erick Thohir. Kalau aku tetap pertama gini, kita ini butuh kestabilan. Kalau kita mau bekerja dengan baik, pasti kita butuh kestabilan. Jadi Pak Erick ambillah langkah yang sat-sat. Kalau kata Pak Arya Sinulinga kan sat-set nih. Yang sat-set untuk mengembalikan kestabilan situasi persepak bolaan nasional kita. Terutama pasca kegagalan kita menuju Piala Dunia yang sudah tinggal sedikit lagi itu. Oke lah, itu kan semua pasti kita pernah gagal, tapi cara menyikapi kegagalan ini mungkin perlu diperbaiki dari federasi. Yang kedua, Pak, kami ke PSSI ini butuh sosok figur ketua umum yang fokus. Ya, karena memang mengurus sepak bola ini tidak mudah, kita memahami itu, justru butuh waktu, butuh keikhlasan untuk mau benar-benar mendedikasikan waktu, tenaga, mungkin juga materi ya hanya pada sepak bola. That's why saya tetap dengan pendapat saya bahwa silakan Bapak mohon pilih salah satu lah. Mau Menpora kah atau mau PSSI kah gitu. Karena Pak nanti Bapak lama-lama jadi bingung sendiri juga gitu. Nanti walaupun Bapak bintangnya Gemini bukan berarti Bapak kayak sama, saya juga Gemini soalnya gitu ya. Nanti Bapak bingung loh Pak, nanti jadi kayak punya kepribadian ganda gitu. Entah kapan posisi jadi diaspora, kapan jadi ketum PSSI, akhirnya terus ngomong sendiri gitu kan. Kayak tadi kan, kata PSSI kemarin mereka mengatakan bahwa ini perak gitu. Sementara harusnya kata PSSI jangan kesana, kesini. Karena beliau ketum PSSI kan bingung. Wartawan juga bingung, ya kan gitu. Teman-teman media juga bingung. Kami supporter juga bingung Pak. Pak Erick juga nanti lama-lama bingung gitu. Gitu. Ya tapi gini ya, saya sekali lagi tetap namanya keberhasilan sebuah tim itu adalah keberhasilan semua stakeholder. Tidak bisa diklaim hanya salah satu pihak. Tidak bisa diklaim itu bahwa keberhasilan kita kemarin sampai round 3, sampai kita masuk Piala Asia itu hanya keberhasilan dari pelatih dan pemain. Tentu saja ada stakeholder lain di situ yang membackup mereka untuk non teknisnya. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa bahwa ini diklaim hanya karena keberhasilan karena federasinya ketumnya Pak Erick Thohir sehingga pemain naturalisasi mau datang semua, pemain diaspora itu juga tidak boleh diklaim seperti itu menurutku ya. Karena keberhasilan sebuah tim itu adalah keberhasilan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Semua pihak, semua stakeholder. Itu saja. Jadi jangan lagi nanti ada exco-exco yang ngeklaim bahwa ini karena si A, si B, si C. Ya kan? Bahkan sampai ke roadman-nya, sampai ke tukang bawa airnya, sampai ke fisioterapis yang mereka punya kontribusi kok atas keberhasilan timnas kita gitu. Seperti itu aja sih. Oke, tepuk tangan dong buat. Wah, ini lengkap sekali obrolan dari perempuan supporter timnas Indonesia yang sangat membuat merinding dan optimis. Iya. Jadi sampai gue Nggak bisa berkata-kata lagi ya karena membuncah ini kan. Yang ngomong lah lo host kok. Jadi gini ya Bang Indro, ini drama ini sebenarnya bukan dari sepak bola Indonesia, tapi drama ini sebenarnya berpusat ke PSSI. Iya. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih Bunda, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih banget dan jangan lupa kita tetap akan bikin konten-konten tentang sepak bola Indonesia Ji. Tetap di mana? Di Ruang Bola. Tetap bersama saya Dedik Prianto dan Saya Indro yang bukan warkop. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Dan juga tetap kasih hype ya biar kami tetap semangat untuk kita ngobrolin apa aja tentang sepak bola. Oke Jan, sampai ketemu lagi. Dadah. Bye.